Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi ya fattahu ya razzaqu ya wahhab. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghani, Ya Mughni, aghni bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan hari-hari yang indah ini di bulan yang sangat mulia ini dengan sangat mudah. Dan insya Allah mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa-siswi Nur Hikmah serta ustadz dan ustadzah, teman-teman seperjuangan, dan tak lupa ayah bunda yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, mari kita jangan lupakan untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa-jasa beliaulah, berkat perjuangan beliaulah kita dapat menjalankan keislaman ini dengan sangat-sangat mudah. Kalaulah bukan beliau, kalaulah bukan perjuangan beliau, mungkin sekarang kita tidak mengenal apa itu agama Islam dan indahnya dari syariat Islam itu sendiri. Dan tentunya di balik sholawat yang kita sering baca, di dalamnya pasti setiap kita mengharapkan agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan siang hari ini, Al-Fakir ingin mengulas sedikit sesuatu yang hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada dua ibadah yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim. Apa itu? Yang pertama, puasa. Yang kedua, zakat fitrah. Hari ini kita akan bicara tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kenapa kita diharuskan mengeluarkan zakat fitrah? Berapa ukurannya? Kemudian diberikan kepada siapa? Karena zakat fitrah ini ibadah yang sangat istimewa, yang mana ketika seorang muslim sudah menjalankan puasa sebulan penuh, tapi di akhir dia tidak menunaikan yang disebut dengan zakat fitrah, maka ada di sebuah kitab di sana dikatakan bahwa puasa dan ibadah yang dia kerjakan terombang-ambing antara antara bumi dan langit, seperti itu. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib, ya. Wajib ini perkara yang apabila ditinggalkan maka dia dihukumi berdosa. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, surat yang kedua ayat 110, semuanya bisa melihat di sana sangat jelas
ayatnya menyebut kata-kata zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atauz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang mafhumnya, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untukmu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah salah satu landasan daripada perintah zakat. Dan zakat di dalam redaksinya, di dalam redaksi ayat itu selalu dikaitkan dengan sholat. Artinya sholat dan zakat itu ibarat dua kaki. Ketika sholat hanya dikerjakan, zakat ditinggalkan, ibarat orang berjalan itu hanya satu kaki. Begitupun sebaliknya, ketika zakat ditunaikan kemudian sholat ditinggalkan, maka seperti orang berjalan dengan satu kaki. Baik, kembali ke zakat. Zakat dari segi bahasa artinya adalah az-zakah, suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Adapun dari segi istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada golongan tertentu dan syarat tertentu. Ya. Jadi zakat ini adalah sejumlah harta yang diberikan kepada golongan tertentu, jadi golongannya khusus dan dengan syarat yang khusus. Artinya ini hanya bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan lain zakat fitrah ini tidak ditemukan. Nah, kenapa zakat fitrah ini begitu penting? Kalau dilihat dari makna secara bahasa, zakat ini disebut dengan an-nama atau an-numu, ya. Kemudian ada juga nama lain zakat at-thaharah, yang artinya kesucian. Ada juga yang disebut dengan barokah, keberkahan. Atau ada juga dengan sebutan lain zakat disebut dengan tazkiyah at-tuhur, yaitu mensucikan. Jadi orang yang bisa mengeluarkan zakat itu adalah orang yang bisa mensucikan, menambah keberkahan, ya, dan menumbuhkan. Itu ya, itu salah satu manfaat zakat diambil dari segi bahasa. Nah, kemudian kita lihat apa atau siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, tentunya yang wajib mengeluarkan zakat adalah kita, orang Islam. Ustadz, orang Islamnya harus sudah balik atau anak-anak juga wajib? Nah, ini ya, kita akan ketahui. Jadi, kewajiban zakat ini yang kami ketahui adalah seluruh orang Islam, ya, baik anak-anak, bahkan anak yang baru lahir pun, selama dia lahir sebelum sholat Id, maka dia harus membayar zakat. Loh, bagaimana anak bayi bayar zakat? Ya, tentunya yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang tuanya, ya. Itu. Kemudian selain orang yang beragama Islam, yang wajib membayar zakat fitrah adalah merdeka. Artinya dia bukan seorang budak. Nah, di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, ini tidak ada, ya, tidak ada
yang berstatus sebagai budak. Terus yang selanjutnya, ini yang paling harus diketahui juga adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang memiliki kelebihan makan, ya, yang memiliki kelebihan makanan dari kebutuhan sehari-harinya. Jadi kalau dia merasa memiliki kelebihan makanan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia merasa masih kurang, maka dia tidak wajib zakat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan zakat fitrah itu dikeluarkan berdasarkan konsumsi sehari-hari yang dia makan, ya, bahan yang dia makan sehari-hari. Misalnya setiap hari dia makan beras yang harga 1 kilonya 50.000. Nah, maka ketika berzakat itu minimal dia harus mengeluarkan beras zakat yang sekilonya 50.000. Ustadz, kalau lebih bagaimana? Misalnya yang 60.000 atau yang 100.000 per kilonya, boleh tidak? Oh, itu sangat istimewa tentunya, sangat dibolehkan. Ustadz, kalau dia kurang, ini pertanyaan yang bagus. Kalau dia kurang dari harga beras yang dia makan sehari-hari, ya itu kembali lagi ke pribadinya. Saya tidak mengatakan itu tidak sah, tapi itu hanya kurang utama. Jadi untuk yang baik, alangkah utama kita melebihkan, karena kita pastinya ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, bukan kebaikan yang dikurangi. Itu ya, intinya di situ. Selanjutnya, berapa ukuran yang harus dikeluarkan? Nah, kalau kita kembali ke redaksi hadisnya, itu memang intinya adalah makanan pokok. Makanan pokok di setiap wilayahnya. Nah, kalau di Indonesia makanan pokoknya kan beras, maka boleh kita menggunakan beras untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berapa ukurannya? Kalau dikonversi ke beras, itu kalau mau liter berarti 3,5 liter. Tapi kalau mau dikonversi ke kilogram, maka cukup hanya 2,5 kilo. Kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, boleh nggak pakai uang? Apalagi sekarang zaman pandemi, susah kemana-mana. Pakai transfer aja boleh nggak? Nah, kalau ada yang bertanya, pakai uang boleh nggak? Boleh. Ini menurut mazhab Hanafi, ya. Kalau Ustadz nggak salah mengutip, itu adalah untuk mazhab Hanafi. Nah, karena mazhab Hanafi bagian dari mazhab yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah, dan umum juga di Indonesia dipakainya, maka di Indonesia itu diperbolehkan juga berzakat dengan menggunakan uang, gitu ya. Jadi dibolehkan. Kalau ditanya mana yang lebih utama, pakai bahan pokok beras atau uang? Nah, kalau ini kembali ke pemahaman pribadi masing-masing dan mana yang lebih diyakini, silahkan diikuti. Ya. Dalam hal ini Ustadz tidak menyalahkan yang pakai beras dan juga tidak menyalahkan yang pakai uang. Tapi yang sangat memprihatinkan adalah ketika dia mampu, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Itu yang sangat memprihatinkan. Nah, kemudian di awal kita sudah sampaikan juga bahwa zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada orang atau golongan tertentu dengan syarat tertentu. Nah, khusus untuk zakat itu tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Berbeda dengan infak sedekah, ya. Untuk zakat itu sudah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, miskin, amil, mu'alaf,
Gharimin. Gharimin ini artinya orang yang memiliki hutang sehingga dia sangat kesulitan dalam kehidupannya. Maka dia boleh menerima zakat atau kita menyalurkan zakat ke mereka. Yang selanjutnya Ibnu Sabil, orang yang menuntut ilmu di perantauan misalnya dan memang sangat terbatas. Nah, ini boleh dia menerima zakat atau kita menyalurkan zakat ke mereka. Terus yang selanjutnya fisabilillah, orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya, misalnya dia hijrah ke pedalaman, tidak bawa perlengkapan perbekalan yang cukup, maka dia berhak menerima zakat fitrah. Yang terakhir hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini untuk sekarang di Indonesia khususnya sudah tidak ada, ya, karena ini hanya di zaman Nabi saja. Makanya untuk menghormati memuliakan hamba sahaya ini dimasukkan mereka termasuk golongan yang menerima zakat fitrah. Nah, kemudian tadi disebutkan juga ada amil. Siapa itu amil? Amil itu adalah orang yang menerima pembayaran zakat dan dia yang mengatur zakat fitrah. Ya, dia yang bahasanya panitianya lah, yang menerima dan menyalurkan kepada orang yang memang berhak menerima zakat fitrah. Itu disebut dengan amil. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama nih? Apakah harus kita sampaikan langsung ke fakir miskin atau kita harus ke amil? Mana yang lebih utama? Ini pertanyaan bagus. Mungkin di luar sana ada yang bertanya demikian. Sedikit pandangan dari Ustadz, kalau kita khawatir yang kita berikan ini tidak tepat sasaran, maka untuk lebih aman kita serahkan ke amil. Karena biasanya setiap amil itu memiliki data mustahik sekitar amil itu. Kalau emang amil itu ada di masjid, biasanya sekitar masjid. Kalau amil itu ada di sekolah, yang memang kebetulan di sekolah dibentuk amil, ya mungkin nanti akan disampaikan di sekitar sekolah. Dan itu lebih akurat dan tepat sasaran. Kalau sendiri boleh nggak? Kalau sendiri boleh saja sebenarnya. Cuma dikhawatirkan, ya, kalau sendiri itu dikhawatirkannya apa? Satu rumah ini misalnya nggak mampu. Ada nih orang kaya memberikan zakatnya ke rumah ini. Tiba-tiba ada lagi orang kaya yang lain datang lagi melihat rumah ini lagi, menyerahkan ke rumah itu. Ada lagi orang kaya yang melihat ini rumah sepertinya sangat butuh bantuan, diberikan lagi. Nah, ini bagus sebenarnya, tepat sasaran. Cuma kita kan inginnya lebih merata, dirasakan oleh fakir miskin yang lain juga. Ketika perorangan menyampaikannya, dikhawatirkan seperti itu, hanya tertumpuk atau mengumpul di satu mustahik saja. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan segala kekurangannya al-fakir mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.